Ya, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, paradigma pembangunan Jakarta kini diubah dari orientasi pada kendaraan pribadi menjadi orientasi pada transportasi umum, dan beberapa fasilitas juga berhasil dibangun pada masa kepemimpinannya. Dan berikut wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan MNC Media Prabu Revolusi dengan Anies Baswedan. Tapi kan masalah Jakarta dengan masalah Indonesia berbeda jauh, Pak. Tentu. Tentu. Artinya orang tetap harus melihat apa yang akan Bapak lakukan untuk Indonesia, bukan hanya Jakarta. Ya? Tentu. Metodenya bisa jadi sama. Masalahnya beda-beda. Metodenya sama, Ya. Masalahnya yang berbeda. Ya. Jadi metodenya bisa, metode berpikirnya, cara menyelesaikannya, solusinya itu caranya bisa jadi metodenya sama. Kan ujungnya kita ini mau menyelesaikan masalah yang ada, mau membuat kebaruan untuk peningkatan, mau menunaikan rencana republik yang tertuang dalam konstitusi. Ya. Jadi poin saya adalah visi misi penting, bukti karya itu penopangnya. Saya melihat sebuah situasi di mana terjadi ketidakadilan, maka kemudian siapkan solusinya. Tapi juga di Jakarta nih, rakyat sudah menginginkan yang punya stadion. Punya stadion nih, udah bertahun-tahun. Ya kita ikhtiarkanlah terbangun stadion itu. Jadilah stadion yang megah seperti JIS itu. Jakarta International Stadium. Nah, itu juga kebutuhan karena di sini dibutuhkan stadion. Jadi dan cara mendirikannya diikuti seluruh governance-nya, prosesnya dikerjakan. Jadi sampai menjadi sebuah barang itu ada proses kerja teknokrasi yang panjang. Kami bekerja di Jakarta 5 tahun. Kalau bekerja 5 tahun di Jakarta itu boleh di-assess selama 5 tahun. Kami tidak cukup hanya mengerjakan 1-2 tempat. Misalnya saya bikin trotoar hanya Jalan Sudirman aja sebagai contoh. Lalu digaungkan gede-gedean, dicitrakan seakan Jakarta sudah bangun trotoar. Tidak. Kami bangun trotoar 241 km sepanjang Jakarta. 241 km itu melampaui sekedar Sudirman, Tamrin. Kalau Bapak hubungannya dengan Bapak Presiden gimana sih, Pak? Sejauh ini? Baik-baik saja. Kalau kita perlu berjumpa, kemudian saya di Jakarta ini perlu dukungan dari pemerintah pusat, saya lapor Pak Presiden. Selalu diberi waktu, selalu disegerakan juga beri waktunya. Lalu saya lapor urusan-urusan di Jakarta yang perlu dukungan oleh Presiden, dan selalu didukung. Ini tadi saya ceritakan Jaklingko itu mengintegrasikan transportasi. Salah satunya adalah mengintegrasikan dengan stasiun-stasiun. Saya lapor Pak Presiden, Pak Presiden, ini kita harus mengintegrasikan antara kendaraan umum dengan stasiun-stasiun kereta api. Malah beliau bilang, iya saya ingat ini masalah ini zaman waktu saya jadi gubernur. Didukung, dipanggil BUMN, dipanggil kereta api, didukung. Kita mau menyelenggarakan Formula E, sama. Saya lapor juga Pak Presiden. Dari mulai awal. Jadi banyak, menurut saya gini, banyak dari kita ini yang mungkin imajinasi, spekulasi. Jadi bahwa di media atau publik melihat bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu berseberangan dalam hal politik, Pak ya, itu spekulasi, Pak ya? Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengatur pikiran orang. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami berkomunikasi sifatnya profesional, dan saya adalah gubernur. Saya itu bukan kontender pilpres kapanpun juga. Saya kan bukan, saya ini gubernur, bawahannya presiden. Jadi kenapa jadi bawahan sama atasan tidak ditempatkan sebagai bawahan dan atasan? Saya itu bawahan presiden. Ini singkat saja Pak, silakan Bapak bicara ke kamera di sana. Karena beberapa hari lagi Bapak tuntas tugas sebagai gubernur Jakarta. Apa pesan-pesan Bapak untuk warga Jakarta yang sudah Bapak pimpin selama 5 tahun ini? Silakan. Pada seluruh masyarakat Jakarta, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih pada Jakarta, terima kasih atas kesempatan untuk mengabdi untuk kota ini. Semoga ketenangan, keteduhan, kedamaian yang selama 5 tahun ini kita rasakan
akan bisa dijaga terus. Dan semoga pembangunan yang terkait dengan fasilitas umum, fasilitas bersama bisa dijaga sama-sama. Insya Allah bisa diteruskan. Nah, saya berharap Jakarta terus maju kotanya dan terus bahagia warganya. Terima kasih. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah berbincang dengan MNC. Terima kasih. Ya, rangkaian purna tugas Gubernur DKI Jakarta masih berlangsung hari ini. Sudah ada rekan Yola Duyanti di kawasan Bundaran HI. Yola, ada acara apa untuk rangkaian sore hari ini? Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sudah meresmikan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI ini per kemarin, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2022. Ini artinya memang halte Transjakarta Bundaran HI ini sudah resmi bisa digunakan oleh pengguna Transjakarta. Namun memang kami memantau di lokasi bahwa proses pengerjaan revitalisasi ini belum sepenuhnya rampung dikerjakan dikarenakan memang masih terlihat adanya proses pengerjaan khususnya di lantai 2 halte ini. Namun kendati demikian bahwa antusiasme dari masyarakat ini sudah cukup tinggi. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke halte Transjakarta Bundaran HI ini, khususnya jika Anda bisa melihat Juno dan juga pemirsa, ini di lantai 2 halte Transjakarta Bundaran HI ini dijadikan oleh masyarakat sebagai spot berfoto dikarenakan memang backgroundnya ini langsung menghadap ke landscape Bundaran HI yang menjadi ikonik dari kota Jakarta sendiri. Namun berbeda dengan halte Pinisi yang juga menjadi spot berfoto untuk pelintas jembatan penyeberangan orang, namun di halte Bundaran HI ini hanya bisa dinikmati bagi penumpang Transjakarta saja. Ini artinya Juno dan juga pemirsa, memang bagi masyarakat yang hendak ke halte Transjakarta Bundaran HI ini diwajibkan tetap melakukan tap in dan juga tap out dari kartu uang elektronik, yang mana ini bisa dijadikan oleh masyarakat alih-alih menggunakan transportasi umum, namun dapat bonus spot foto yang menjadi ikonik dari kota Jakarta sendiri. Anies Baswedan juga sebelumnya menyebut halte Bundaran HI adalah tempat perpindahan antar penumpang yang dengan banyaknya rute, dan halte Transjakarta Bundaran HI ini juga didesain nantinya terintegrasi dengan stasiun MRT Bundaran HI. Dan juga Anies Baswedan juga mengatakan selain untuk mendukung sarana transportasi, halte Transjakarta Bundaran HI ini juga diharapkan menjadi lokasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menikmati pemandangan kota karena dilengkapi dengan anjungan. Sementara itu, Juno. Baik, Yola Duyanti melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali.